Hai pemirsa, selamat datang di acara terbaru Damai TV, Wonderful Chinese Characters, Cimiao Tahansu. Bersama seorang sastrawan Mandarin, Bapak Atiar Lin. Ni hao. Pak Atiar Lin, ni hao mah? Wah, ni hao. Oh iya, hao. Pak Atiar Lin, sebelum kita mulai acara ini, bisa tolong dijelaskan ke pemirsa kenapa diadakan acara Cimiao Tahansu? 这个奇妙的汉字，从这个奇妙我们就知道了，这个奇妙 sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak biasa. Hanzi ini adalah karakter Chinese karakter. Cimiao de Hanzi, kenapa kita adakan program ini? Kita mengetahui banyak orang belajar bahasa Mandarin. Umumnya dipakai untuk berkomunikasi sehari-hari, kadang-kadang ya untuk tulis surat menyurat atau baca koran aja. Tapi sebenarnya maknanya di Chinese karakter itu mengandung sesuatu yang sangat mendalam apabila kita bisa belajar dengan teliti, kita bisa mengerti. Banyak yang bisa bicara tapi tidak bisa membaca. Banyak yang bisa membaca tapi tidak bisa menulis. Banyak yang bisa menulis tapi tidak mengerti tulisan itu kenapa bisa tulis demikian rupa. Maka kita adakan program Cimiao de Hanzi, tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat semua tulisan itu yang diilhamkan oleh Allah itu sangat baik untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, juga untuk memperbaiki perilaku. Dan lebih penting lagi untuk mengajar, mendidik di jalan yang benar. Maka kita adakan Cimiao de Hanzi. Oke, berarti dari acara ini Pak Atiar menggunakan Hanzi untuk mendidik, mengajarkan manusia untuk berperilaku yang baik, begitu Pak? Iya. Nah kalau begitu pada hari ini kita akan membahas makna yang baik apa nih Pak? Huruf Mandarin yang kita membahas banyak sekali. Ya. Total huruf Mandarin itu sekitar 60 ribuan, cukup banyak. Kalau kita mau satu-satu memang nggak habis-habisnya kan? Betul. Tapi kita bisa belajar di satu-satu nggak apa-apa. Karena yang dipakai sehari-hari Mandarin itu hanya 3.500 saja, tidak banyak. Ya, hanya dalam 3.500 ini, kalau kita bisa belajar 1, 2, 3, itu saling berkaitan. Kalau kita bisa mengerti radikalnya dalam tulisan itu, gimana mengadakan satu huruf Mandarin itu, kalau kita sudah mulai mengerti dan kita telusurin, itu mudah sekali. Nah, hari ini kita mau bawakan adalah setiap orang akan mengalami, tapi sekarang ini juga banyak yang tidak mau mengalami. Apa itu Pak? Itu huruf Jiehun. Jiehun. Ya. Jiehun. Wah, ini seperti pasang suami istri Pak, benar kan? Iya. Ini Jiehun itu jangan, Jiehun itu 2 人. Jiehun nggak bisa sendiri. Dan Jiehun itu adalah seorang laki dan perempuan. Ya kan, sini kan laki, perempuan. Ya kan, itu baru Jiehun. Berarti Jiehun artinya pernikahan. Ya, Jiehun itu pernikahan. Ya, cuma kita nanti akan belajar apa sih ada Jiehun maknanya itu. lagi? Oh, ada maknanya. Oh, oke. Banyak orang ngerti Jiehun, tapi Jiehun apa sih artinya Jiehun kan? Apakah Jiehun itu cuma satu keluarga begitu aja? Meo cuma jentan. Oh, Meo cuma jentan. 没有那么简单啊。 所以我们中文字，我们如果能够知道，kalau kita sampai bisa mengerti tulisan Jiehun itu kenapa tulis demikian rupa, apa artinya sih makna Jie sama Hun? Kalau kita sudah ngerti Jie sama Hun 这2个字，对我们要结婚的人，或是已经结婚的人，belum menikah maupun sudah menikah itu lebih jelas. Oh, menikah adalah demikian rupa. Maka 中文字很奇妙，所以我们这个 program 是奇妙的汉字，奇妙的中文字。 Wah, pembahasan hari ini sangat menarik. Mari kita terus bersama Pak Atiar Lin setelah yang berikut ini. Tetap di Wonderful Chinese Characters, Cimiao de Hanzi. Kembali lagi di Wonderful Chinese Characters, Cimiao de Hanzi. Pak Atiar Lin, Jiehun yang saya tahu itu artinya pernikahan, tapi tadi dibilangnya nggak hanya itu ya, nggak sesimpel itu. Wah, coba Pak, teruskan Pak. Kita ada dari karakternya aja, itu lebih jelas.
Kita mulai dari cie dulu. Cie. Ini baca cie. Cie. Kita ngerti tulisannya, belajar ngerti tulisannya ini se. Ini ke cie. Ini bacanya cie. Mulai dari kosakata cie. Cie, kita belajar satu huruf. Kalau kita sudah mengerti satu huruf, itu bisa banyak mengerti kata-kata yang lain. Misalkan cie kuo, itu hasil akhir, atau bisa berbuah, cie kuo. Ya. Cie se, ini kekar. Kekar, cie se. Ya. Cie se. Cie he, menjadi satu. Menjadi satu. Jadi cie ini kita sudah melihat, huruf cie ini punya arti, maknanya adalah menghasilkan, menjadi kekar, menjadi satu. Ceko ini adalah satu struktur. Ya, menjadi satu struktur gitu. Cesu, nah ini ada akhirnya juga. Cesu ini adalah berakhir. Ya. Celun adalah kesimpulan. Jadi kita sudah bisa membaca cie ini, oh cie apapun ada maknanya, artinya cie itu adalah sesuatu yang menjadi satu, ya kan? Menjadi satu, ya. Seperti ada makna puncaknya gitu. Ya, ada akhirnya juga. Ada akhirnya juga, ya. Betul. Ya, cie chou, cie pai itu iyang dah. Kita ada lagi huan. Ini kata keduanya nih. Nah, tadi cie huannya, cie-nya tulisannya kita udah tahu, cie kira-kira gambarnya seperti apa. Okay. Huan ini adalah huan. Sebelah kirinya ada Ni Zhibian, seorang perempuan. Sebelah kanannya ini ada huan. Huan ini adalah mulai gelap, juga bisa diartikan pusing. Tou huan de huan, tou huan de huan. Bacanya huan. Huan. Huan juga banyak kosakatanya. Huan ing, ini ada jodoh. Huan ing, jodoh. Ya. Huan bian, nah ini adalah suatu pernikahan yang menjadi gejolak perubahan. Ya, bisa menjadi cerai. Gitu. Huan jia, ya, menikah. Ya. Perempuan menikah, huan jia. Huan di acara. Ya. Jadi huan nian ciu huan tahu dong. Ya, ciu huan, dia melamar. Ya, aku pengen nikah sama kamu. Ya, ciu huan. Jadi ada huruf huan, semuanya berkaitan dengan pernikahan. Jadi kalau kita udah ngerti huan, kita udah tahu huruf huan ini tulisnya begini, kita sudah ngerti katanya itu huan ada mengandung unsur pernikahan. Ya, seperti tadi deh, Chen huan itu menjadi nikah, Xing huan itu pernikahan baru. Seperti hunli itu artinya resepsi ya. pernikahan ya. Jadi ada unsur-unsur huruf itu artinya apa? Kita udah ngerti tulisannya terjelas, itu kita sudah gampang sekali untuk mengetahui kata-kata itu apa artinya. Jadi belajar Mandarin itu penting kita untuk mengerti tulisan-tulisannya dan arti-artinya. Belajar lebih cepat jadinya. Ya, misalnya kita belajar huan aja, ini ada sekian, udah 8 kata kita udah ngerti. Ya. Kenapa tulisan Mandarin itu kita perlu pelajarin? Ya. Tulisan Mandarin itu dari mana sih? Kok bisa begini? Ya. Ya. Dia ada 6 di sini, secara ringkas ada 6. Ya. Ada dari Xiangxing, ada dari Zisi. Xiangxing itu dari bentuk itu menjadi huruf. Zisi itu dari tindakan, ya. Tindakan atau kejadian itu menjadi huruf. Misalkan ini sang, siap. Kita melihat ini dari datar naik ke atas, dari datar turun ke bawah. Jadi sang, sia. Sang itu berarti ke atas gitu, Pak? Ke atas. Oh, oke. Dan sia itu lawannya? Ke bawah. Jadi dari gambar sini kita bisa melihat ya. Yeah. Ya, tadi Xiangxing ya, dari bentuk ini matahari dulu bulat, sekarang disempurnakan jadi kotak gitu ya. Jadi huruf kanji kotak. Yeah. Nah, ini ye bulan ya. Ini juga sama. Hui i, ya. Artinya. Ya. Artinya, ya, dari huruf ini dari artinya. Mulanya dari satu huruf ini, ling. Ling itu dari mu. Mu itu kayu atau pohon. Ya. Kayu. Ya. Kayu bisa, pohon bisa. Kalau double, ini seperti ini double. 2 mu ini adalah ling. Ling itu udah pohon. Pohon-pohon. Ya, pohon-pohon. Tapi kalau 3, itu sudah banyak sekali pohonnya. Ya, banyak sekali pohonnya. Jadi ini hutan. Atau perkebunan juga boleh. Ya. Nah, begini cara-caranya untuk menciptakan sesuatu huruf Mandarin. Jadi kita harus ngerti dulu, ini dari mana? Cara-cara mereka itu gimana bentuk ini? Kita perlu ngerti. Ya.
supaya kita tahu ini dari mana. Jadi bisa gampang sekali. Misalnya kita lihat Sangxia, ya, kita udah bisa bayangin kalau hurufnya mirip, hurufnya ada yang persamaan, karakternya bersama, ya kan? Cuma bedanya di posisi aja, kita udah ngerti. Bisa lebih cepat belajar. Pak Tir, saya mau nanya dulu nih. Berarti bentuk Mandarin seperti ini sudah ada ribuan tahun yang lalu, Pak? Ini 4.000 tahun lalu sudah ada. Berarti 4.000 tahun lalu orang sudah kepikiran ya bikin membuat sebuah kata yang seperti ini. Ya, setiap tulisan itu ada backgroundnya kebudayaan. Kebudayaan Tionghoa itu, Tionghoa itu udah 4.000 tahun lalu. Ya. Jadi huruf itu dari 4.000 tahun lalu sudah ada. Hanya generasi ke generasi itu ada sempurnakan aja. Tidak berubah, tapi disempurnakan. Misalkan dulu kan bulat titik tengah satu. Disempurnakan lah. Nulisnya lebih gampang. Oh, jadi dari bulat menjadi kotak gitu. Nah, Pak, itu disempurnakan terus. 4.000 tahun lalu sudah ada. Wah, lama Ya. sekali itu ya, Pak ya. Dan dipakai di Cungko itu begitu banyak penduduknya, begitu luas daerahnya. Itu satu, sama aja bisa dipakai. Nah, siapa yang bisa mempersatukan tulisan Mandarin ini? Itu zamannya Qing Cao. Itu sebelum Masehi 200 tahun sebelum Masehi itu sudah mempersatukan. Dulu ada juga misalkan di Indonesia tulisan Jawa, tulisan Arab, tulisan apa, ada. Tapi sejak Qing Cao itu tulisan Mandarin itu sudah dipersatukan. Oh, yang saya baca dulu itu Qing Cao itu bener nggak nih Pak Tir nih? Dari kaisarnya namanya Qing Shi Huangdi. Qing Shi Huang. Oh, itu ya Pak ya maksudnya? Iya. Dia yang mempersatukan Cina dalam satu bahasa Iya. Mandarin begitu. Dia ingin negara itu bisa satu tulisan. Wah, ini Iya. sejarahnya nih dalam sekali nih. Tapi tetap di daerah masih ada pakai bahasa tulisan mereka sendiri ada, tapi nggak banyak. Tapi secara umum sudah pakai Hanzi, sudah mulai pakai. Oke. Cuma ya tidak seperti sekarang tulisannya lebih rapi, dulu tulisannya memang ada dari tulisan tradisional sampai sekarang mulai berubah menjadi sederhana. Ya. Selain karakternya, cara-cara membuat karakter huruf Mandarin ini, dia juga terjadi dari kerangka-kerangka bentuk berbeda. Jadi satu huruf itu dia ada kerangkanya. Ya. Ada pihua, ya. Ini guratan huruf, tarikan. Misalkan ini tarikannya nih ya. Misalkan ini tarikan, ya tarikan melintang, samping, ya. Ini tarikan-tarikan ini mempengaruhi juga. Ya. Kalau salah titik aja, itu sudah salah artinya. Jadi tulisan Mandarin itu ada tarikan-tarikan yang perlu diperhatikan. Yang sebelah kiri, sebelah kanan, yang bujur, yang apa, itu ya harus ikutin. Gitu, ya. Dia juga punya komponen huruf Mandarin. Ya. Pianpang. Pianpang itu misalkan yang ada huruf pianpang dan punya misalnya ni, ta, cu. Ya. Ini ada hubungan sama ren, manusia, orang. Misalnya ni, itu manusia, ta, manusia, cu, orang yang tinggal, itu orang yang tinggal, cu, itu tempat tinggal. Ya. Cu, siu itu istirahat. Ya. Jadi kita kalau sudah ngerti ini tanjempang, pianpang, kita sudah bisa mulai pelajarin huruf-huruf yang ada pianpang ini hampir mirip-mirip artinya tidak jauh. Ada unsur-unsurnya itu. Misalnya pianpang janda, ciu jan, pianpang shou da, ciu shou. Nah, dia ada pusau lagi ya. Pusau ini radikal. Ya, dibaca tidak ngerti, tapi itu adalah satu simbol. Satu simbol. Misalkan ini nasing ya, ini sui ya, ini dan ya, ini si. Wah, Ya. berarti luar biasa kompleks ya huruf Mandarin ini, Pak. Ya. Jadi tulisan Mandarin ini kita perlu pelajarin. Kenapa perlu pelajarin? Karena dia bentuknya sama kerangkanya itu ada artinya. Ya, ada artinya. Oke, pemirsa, kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini tetap di Wonderful Chinese Characters, Qimiao de Hanzi. Kembali lagi di Wonderful Chinese Characters, Qimiao de Hanzi. Pak Tiarlin, tadi kan kita sudah diajarin ya kalau bahwa Mandarin itu ada komponennya, ada sejarahnya. Iya. Nah, tapi
saya kembali lagi nih ke kata Jehun nih. Ini kan bukan sekedar komponen kayaknya, tapi ada makna nih Pak. Bisa jelaskan nggak nih maknanya yang tadi nih? Bisa. Ya. Kita mulai dari huruf J. Jehun kan 2 个字, J. J itu satu, mengikat menjadi satu. Ya. Mengikat jadi satu. Nah, sebenarnya ke sini ada contoh ikat. Misalkan tali sepatu, ikat. Itu kayaknya dirajut gitu loh. Bukan asal ikebat aja, bukan. Jadi mengikat dia. Ya. Tali pinggang misalkan. Tali pinggang itu kita mengikat. Ya, kekendoran, dodoran. Kekencangan nggak enak. Ya, tali sepatu juga sama. Itu J. Dan J itu harus pakai alat yang lembut. Ya, J itu nggak bisa keras, nggak bisa J. Ya, lembut. Itu. J. Bisa dasi. Ya. Dasi juga J. Ya, dasi juga J. Ya. Bukan pang dasi loh. Bukan ikat dasi loh. Kalau di Chongwon itu Dingtai J hao. J. J itu terdiri dari se. Belah kirinya ada se. Se ini artinya seratan dari sutra. Serat-serat yang halus. Ya. Disimbolkan itu sebagai sutra. Ya, sutra. Karena sutra itu lembut, bersih, ya, dan alot. Ya, sutra. Ya, se. Sebelah kanannya Ci. Ci itu sesuatu yang baik. Ci xiang punya Ci. Ci xiang, Ci li, Ci de, Da Ci Da li, Ci ren tian xiang. Jadi Ci ini ada sesuatu yang baik, mengikat sesuatu menjadi baik, J-nya. Nah, kita lihat lagi Ci-nya. Ci apa artinya Ci? Dia terdiri dari se, kou. Ya, se. Kan saya menurut tadi kita ada bicara se, apa se. Ya. Se ini adalah seorang laki-laki yang satria. Laki-laki yang berpendidikan. Laki-laki yang berani. Beraninya sini berani tanggung jawab. Ya. Laki-laki yang berpendidikan. Itu se. Ya, se. Itu kou. Jadi kou itu gimana? Ada mulut. Di bawah se ada mulut. Itu jiwa. Jadi mengikat seseorang laki yang punya jiwa yang bertanggung jawab. Ya, Jie. Ya, Jie menjadi baik. Ya. Baik. Kita lanjutin lagi Huan. Huan ini kita bisa melihat Huan itu kebanyakan huruf Huan ini kebanyakan ada hubungan sama pernikahan. Ya, tadi kita jelasin sedikit tentang kosakata Huan. Huan Ying, Jing Huan, Ting Huan, Chong Huan itu iyang dah, sama aja. Jadi semua ada Huan. Ya. Huan itu terdiri dari satu huruf Ni. Ni ini adalah perempuan. Ya, perempuan. Perempuan yang sudah menikah maupun tidak menikah itu semua ni, ya, wanita, perempuan, ya, huan. Statusnya masih tetap wanita. Ya. Bukan老人家bukan ni, iyang dah, iyang dah. Sebelah kanannya ada huruf huan. Huan ini pusing, artinya pusing. Waduh, kalau saya gabungin sama yang tadi berarti wanita yang pusing begitu. Benar sih Pak Atir? Ini belum selesai dia. Iya. Kalau lihat dari tulisan, betul. Itu sebelah kirinya kan tadi ada ni. Sebelah kanannya huan. Iya. Ya kan? Jadi wanita pusing. Ya, benar nih Pak kayaknya nih. Wah, lucu sekali artinya. Maka banyak orang mengatakan kalau menikah itu sesuatu apa? Kayaknya sesuatu, saya pernah dengar loh, pernikahan itu kayaknya sesuatu kuburan ya. Waduh. Ada yang begitu ya? Saking nakutinnya ya. Tapi ternyata sekarang banyak menikah itu banyak cerai juga, banyak. Ya, datanya saya dapat dari internet itu sekitar 40% sudah cerai. Walaupun masih tinggal sama-sama tapi sudah cerai. Sudah pisah ya. Huan di samping juga se, di atas huan ini ada se. Se ini apa artinya se? Se ini adalah seorang yang sudah menikah, seorang perempuan yang sudah menikah. Ya. Jadi huan ini ditunjukkan seseorang wanita yang sudah menikah. Ya. Kalau belum menikah, bukan se, masih ni. Tapi sekarang sudah menjadi se, itu sudah menikah. Jadi sudah menikah itu pasti pusingnya lebih banyak. Oh, begitu Pak ya. Tadi kalau belum menikah itu belum cehuan. Banyak orang yang belum menikah, nggak apa-apa ya. Wah enak aja kan. Sama setelah teman-teman. menikah, wah kok lain katanya sudah Iya. menikah ya. Nah itu bisa terjadi kayak gitu. Jadi huan itu adalah seorang perempuan yang sudah menikah, ya dia akan menjadi pusing. Karena huan ini di atasnya untuk seorang yang sudah menikah. Se-nya ini, si huan ini.
Di Huan Xiaomiannya yu ike ze, di bawahnya ada ze. Re ini adalah hari atau matahari. Re. Nah, kalau di sini kita tulis di radikal sini kita menulis bahwa pusing itu, ya, seorang perempuan itu di atas hari, di atas hari-hari, sehingga menjadilah Huan ini bukan kadang-kadang aja. Tiap hari punya kepusingan. Ya, kita artikan pusing di sini bukan pusing sampai sakit kepala begitu, bukan, ya kan? Semua urusan rumah tangga perlu dikerjakan. Segala kegiatan, kebutuhan suami harus dilayani dengan baik. Itu juga pusing. Cuma pusing bukan artinya sakit kepala ya. Iya, betul. Pusing, waduh gimana ya. Mungkin di sini artinya lebih kepada menjalani hari demi hari dalam pernikahan itu memiliki kesulitannya begitu Pak. Pasti ada ya kan. Suami agak telah pulang kemana pergi nih suami. Iya. Kalau belum menikah kan masih main-main sama teman-teman Iya, gitu bebas, ya. ya Saya rasa kan? bukan cuma wanita aja yang pusing Pak. Mungkin pria juga pusing. Ada juga ya. Tapi di dalam tulisan sini, di dalam radikal ini, dalam tulisan Mandarin ini ya, kelihatannya perempuan lebih pusing. Oh, betul. Ya kalau kita lihat Cie Huan punya Huan ya. Nah, misalnya Tou Huan Nao Zhang ya. Ini adalah apa kosakatanya Tou Huan Nao Zhang. Ya, Huan Mi pusing, Huan An, Huan Chen, Huan Huan. Ini semua yang ada huruf Huan ini menandakan sesuatu yang mulai gelap dan sesuatu pusing. Ya kan? Jadi kalau ada Huan gitu rasanya wah gelap nih. Ada sesuatu, ada pusingnya nih, ada kegiatan apa ada gini. Kekhawatiran pasti akan timbul di sini juga Huan. Ya. Ya. Kita lanjut dengan Cie Huan. Setiap orang yang menikah inginnya itu keluarga yang bahagia. Ya tentu aja dong Pak. Karena dari C-nya itu sudah menandakan, C-nya tadi saya sudah jelasin, C itu mengikat sesuatu menjadi baik. Ya. Jadi sesuatu kebahagiaan. Ya. Nah C ini mengikat satu kebahagiaan itu untuk keluarga, karena bukan sendiri lagi. Jadi C Huan ini untuk satu keluarga yang bahagia, ya, satu keluarga bahagia. Tapi keadaan sekarang ini memang kita bisa melihat C Huan itu kadang-kadang itu kok bisa jadi begitu ya, nggak seperti apa yang diharapkannya. Maka kita harus ngerti dari semula kita baca bahwa C itu kita harus dengan lemah lembut karena ada se-nya. Mengikat itu harus dengan lembut, ya kan, dengan lemah lembut menjadi sesuatu yang baik. Ya, C-nya di dalam ada se-nya. Se-nya kita perlu lihat juga. Ya, se-nya itu adalah laki yang bertanggung jawab, laki yang punya pendidikan, ya, yang laki yang satria, yang punya jiwa begitu. Ya, C-nya. Huan-nya sudah jelas seorang perempuan kalau sudah menikah itu akan menderita, akan ketimpa dengan penderitaan secara badani. Sudah jelas kita hadapin. Ya, laki sama perempuan beda di situ. Tidak ada melahirkan sesuatu bayi atau hamil itu tidak susah kan, pasti lebih susah. Kalau laki tidak kan. Nah, di situ perbedaannya. Ya. Maka kalau kita melihat Cie Huan itu 2个字, ya, ada sesuatu yang unik sekali. Ya. Di dalam Cie Huan ada Yunan Yuni, ada Si, ada Ni. Ya. Cie Huan itu jixiang de, cunjie de. Sutra itu lembut, ya, mengikat sesuatu kebaikan menjadi baik, menjadi bahagia. Ya. Cie Huan itu adalah Zhouruan de Jiancang de Jie He. Satria keras, gagah, tapi diikat dengan kelembutan, baru bisa bahagia. Ya kan? Huan se huan yin sesang di sao ni nan xiang pei. Ada suatu cipta yang Tuhan sediakan untuk seorang laki dan perempuan. Ya. Jadi Cie Huan itu kita nggak bisa hindarin. Tapi kalau kita pelan-pelan pelajarin artinya Cie Huan, ada makna-makna di dalam situ. Sungguh ini tulisan 中文实在很奇妙，我们还有时间再继续下去。 Oke, Pak Tiar ditahan dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Wonderful Chinese Characters, 奇妙的汉字。 Kembali lagi di acara Wonderful Chinese Characters, 奇妙的汉字. Di segmen tanya jawab ini,
kita kedatangan tamu, yaitu seorang kawan yang sejak awal sudah dengan setia mengikuti episode ini. Ibu Chen Li. Selamat datang Ibu Chen Li di acara kami. Saya dengar-dengar Ibu Chen Li mau merit nih ya. Belum sih, Pak. Wah, berarti gosipnya nggak bener nih kayaknya nih. Gosipnya salah. Nah, Ibu Chen Li sejak awal ngikutin episode pasti udah ada pertanyaan ya yang mau ditanyakan Iya, ke Pak Atiarlin. Ada beberapa pertanyaan yang akan Nah, saya oke Bu, bantu saya Bu, silakan tanya aja langsung. 林先生你好，你好，今天我有几个问题。第二个问题是，为什么结婚的婚是你这边？ Wah, pertanyaan sangat baik. Apa tuh? Maksudnya apa nih Pak pertanyaannya Ibu Chen Li ini? Bu Chen Li tanyakan kenapa Jehun itu sepertinya hanya huruf ini aja, huruf ada mengandung seorang perempuan tapi tidak ada kayak unsur laki. Ya, coba kita lihat kembali ya. Jehun. Ya. Ya, Jehun. Kelihatannya memang hun di sini itu ada unsur perempuan. Karena sebelah kiri ini ada unsur ni itu perempuan. Tapi bukan tidak ada unsur laki. Unsur lakinya ada di cie-nya. Ya, di cie-nya. Jie字里面有一个四，有一个节字，就是里面有一个四字。这个四嘛，就是男，是男士。四就表示说呢，勇敢的男人， Kuat ya. ya, 勇敢的。 Oh, berani. Iya. Nah. Ya. Laki yang bertanggung jawab, laki yang berpendidikan, laki yang punya pengetahuan. Ya. Maka di sini kan kita bisa melihat ini adalah seorang laki yang seperti saya tadi jelaskan. Ya. Hanya radikalnya itu kalau kita ngerti itu bisa tahu bahwa di dalam cie-nya ada juga lelaki yang bagus gitu loh. Nah, bukan hanya perempuan saja. Nah, disitulah Lelaki yang bisa jadi sandaran. ya, laki yang bertanggung jawab di dalam situ. Laki yang satria, yang berani, yang bertanggung jawab itu bagus. Ya, Sebagai kepala keluarga ya Pak. ya tentu. Ya. Nah, Ibu Chen Li ini udah ada gambaran belum nih idaman suami apa ini kayak gini? Kelihatannya. Apa seperti yang dijelaskan Pak Atiar bagaimana? Ya kalau idaman yang pertama dia harus seiman. Kalau saya yang kedua seiman, yang kedua itu dia harus takut sama Tuhan. Ya, bagus. Itu kriteria yang paling utama. Ya, bagus. Ya. 林先生， Ada lagi? 是不是古代的中国因为重男轻女的缘故，古代有重男轻女的有这个现象，但是现在已经没有了。现在已经没有了，以前对的，以前有的。所以结婚嘛，这两个字嘛，结婚是男人娶女人，那女人嫁出去不是结婚了，是出嫁。Jadi antara laki sama perempuan, ucapan pernikahan itu beda. Kalau laki menikah, itu disebutnya jehun. Tapi seorang perempuan kalau dia menikah, itu cucia. Jadan le. Nah itu so, oh ni jehun le. Nah, saya用词方面jadi kata yang dipakai, jehun sama jadan itu sedikit perbedaan di situ. Jadi jehun itu bisa umumnya orang mengerti jehun itu adalah menikah. Ya. Tapi unsurnya kalau kita melihat unsurnya kenapa jehun itu lebih cenderung ke laki, ya cuma nancing nih ya, lebih mementingkan pihak laki kan. Nah itu kalau lihat dari segi kata jehun ini memang ada sedikit unsur, tapi sebenarnya enggak. Ya, sebenarnya enggak. Ada lagi Pak Bu Chen Li? 还有什么？汉字我看着很奇妙，这么结婚这两个字看起来好像只有女人没有男人似的。哦，刚才我已经说了，男人是有的，不是说没有。不过男人就是他表示一个士字就是了，而不是说写一个男，士就是男，士就是男，它不像是你看婚字里面有一个女字，士里面节字上面一个士就是男的。还有其他的吗？ 不清楚就要问了，因为他想结婚了是吧？ Ya, makanya saya dengar gosipnya juga ini teman kita ini mau menikah ini, makanya pertanyaannya banyak. Ya, mungkin. Tergantung waktunya Tuhan mungkin. ya. Wah, berarti usah tergesa-gesa ya, dulu sih berarti sebenarnya. pas sekali nih Ibu Ya, Chen Li betul. datang di acara ini. Nah, makanya pertanyaan terakhir nih, 是不是女人结了婚，
一定会头昏到这样。 Seorang perempuan kalau sudah menikah, apakah pusing kepala? Wah, pusing kenapa? Ya kan? Pusing banget kayaknya Pak. Kelihatan memang pusing. Dari sananya udah memang Jiehun itu hunnya ada unsur pusingnya ya. Karena mungkin ada apa tantangan baru, beban baru, begitu ya Bu ya maksudnya? Tadinya kan ngurus diri sendiri, sekarang harus Ngurus suami. ngurus anak. Wah, pokoknya udah semua belum kerja lagi. Iya. Wah, Wah Pak Tiar bagaimana nih? Jiehun ini hunzi, huruf hun ini memang seorang perempuan di sebelah kiri ya. Ini adalah perempuan, wanita perempuan. Hun ini satu huruf ini adalah memang pusing atau gelap atau mulai gelap. Ya, umumnya orang mengerti bahwa ini hunzi ini adalah pusing kepala. Ya. Kita lihat lagi kembali hunnya sendiri itu ada se di atas ini se. Ini bacanya se. Se ini artinya seorang wanita yang sudah menikah, baru disebut se. Ya. Seorang wanita yang sudah menikah disebut se, di bawahnya itu ada hari, adalah hari-hari. Jadi hun ini sudah jelas kalau di dalam karakter ini kita sudah bisa melihat seorang perempuan setiap hari karena dia menikah menjadi pusing. Waduh, Iya, artinya banyak kalau yang begitu ngurus. itu menakutkan juga itu Pak. sekali, makanya. Bagaimana nih Pak nih supaya Ibu Cenli tenang nih? Ya, ini menurut karakter memang begitu, tetapi tidak begitu. Oh, tapi tidak begitu. Ya, kalau secara badania, penderitaan tugas seorang wanita yang sudah menikah, sudah jelas dia punya kesibukan untuk rumah tangga. Ya, Ya, betul. kalau sekarang lain lagi kan, rumah tangga ada membantu, ya kan. Istri kerja, tapi bisa juga kalau dia kerja sambil urus rumah tangga, ada juga. Maka disitulah kadang kita melihat seorang perempuan itu memang dia punya banyak pusing, terutama untuk penderitaan secara badani. Ya kan, harus ngurus masak lah, harus ngurus suami lah, ngurus anak lah. Yang lebih sakit lagi dia hamil, Ya, melahirkan. Ya, tidak ada orang melahirkan itu dengan ketawa. Pasti teriak-teriak nggak? Dia sakit. Sakit. Jadi itulah penderitaan yang dialami seseorang perempuan apabila dia menikah. Tapi kalau dia tidak menikah, dia pusing nggak? Pusing juga. Yang pusingnya beda. Ya. Semua orang hidup dalam dunia ini pasti akan mengalami pusingnya. Hanya bagaimana kita ngatasin aja. Jadi jangan takut kalau untuk menikah. Yang penting pemilihannya benar. Ya. Se-nya ini harus pilih yang benar. Ya. Jangan salah pilih ya. Gak usah takut soal pernikahan, pasti Tuhan buka jalan untuk kita. Ya. Ya. Dan mungkin nggak usah takut juga karena Iya. ketika pemirsa udah mengetahui ya arti dari hun ini, ya laki-laki seharusnya juga bisa lebih menghargai Ya, wanita kan karena sudah setiap hari pusing Ya, gitu. betul. Mungkin dari Pak Pur. Wah, nikah kalau juga. saya bagaimana ya? Saya juga sedang dalam tahap yang sama seperti Ibu Cenli sih. Ya, ini Mas soalnya sangat mengena terhadap orang-orang yang seumuran kita ya, Bu Iya, Cenli ya. Nah, saran saya nih untuk lelaki harus ngerti karakter Huan ini. Jiehun punya Huan, kita sudah melihat ada penderitaan secara badannya di dalam tulisan ini. Ya. Jadi mengertilah kalau jadi seorang suami, jadilah seorang suami yang bertanggung jawab dan mengertilah seorang istri ada kesusahan yang dia ngalami secara penderitaan badan. Ya. Jadi kita bisa jadi suami yang baik sehingga Jiehun ini bukan satu hal yang menakutkan, tapi satu hal yang membahagiakan. Wah, bagus sekali. Itulah yang hebatnya karakter Chinese karakter ya. Qimiao de Zhongwenzi. Oke, pemirsa, menarik sekali. Jangan kemana-mana, tetap di Wonderful Chinese Characters, Qimiao de Hanzi. Kembali di Wonderful Chinese Characters, Qimiao de Hanzi. Nah, Pak Tierlin, tadi kayaknya agak terpotong sedikit nih. Sekarang tolong dilanjutkan lagi, Pak. Ya kita terusin aja ya, terusin Baik, aja. teruskan, Pak. Ya. Jadi keunikan di dalam tulisan Jiehun
Ya, saya ulangi sedikit lah. Ya. Ada perempuan, ada laki. Ya. Tidak hanya perempuan saja. Ya, cuma pusingnya beda aja. Ya. Kedua adalah sesuatu yang suci, yang sesuatu kebaikan untuk menjadikan satu keluarga yang bahagia. Tentu di dalam situ ada perempuan sama laki, ada sutra sama ada satria, sama seorang gagah tanggung jawab, itu ada lembut sama ada kelembutan, juga ada kekerasan di dalam situ. Ada kekuatan. Ada kekuatan, betul. Ya, ada kekuatan sama ada kelembutan itu, sehingga bisa menjadi jiehe. Ya, jiehe. Ini se跟qi jiehe. Ya. 婚姻是神喜配的, itu adalah kehendak Tuhan. Ya, kita diatur demikian rupa, Tuhan menciptakan seorang perempuan untuk menemani laki yang sepandan sendia, sehingga menciptakan satu keluarga yang bahagia. Ya. Nah, 结婚后的女人, seorang perempuan yang sudah menikah, tadi saya jelasin juga bahwa mereka akan mengurusin keluarga, kesibukan keluarga, anak maupun suami. Ya. Ini adalah tanggung jawab seorang perempuan. Ya. Demi kenapa? 为了家庭的幸福. Karena untuk menciptakan satu kebahagiaan, ya, membutuhkan seorang perempuan yang bijaksana dalam hal ini. Ya. 虽然他有为了这个家庭的幸福, demi kebahagiaan keluarga, pasti dia akan mengalami beban-beban, ya, beban-beban yang membawa pusingnya dia. Tapi bukan pusing sampai sakit kepala atau apa, enggak. Ada saja yang ditemukan. Ya. 这一个成功的家庭, 那缺少不了一位温柔坚强的女人。 Wah, apa nih artinya, Pak? Jadi satu keluarga yang berbahagia, yang sukses, ya, yang bahagia, itu tidak luput dari seorang perempuan yang lemah lembut, yang juga punya daya tahan, ya, untuk menjadi satu keluarga yang baik. Butuh itu. Jadi tidak hanya lemah lembut aja, tapi harus juga sabar. Ya, harus gimana untuk hadapin kan, harus juga hadapin dia. Ya. Oke, Pak Tiar, tadi seperti yang tadi ditanyakan sama kawan kita, Ibu Chen Li. Ya. Hun itu mengandung makna pusing. Tapi kalau dia mikirnya pusing terus kan kesian juga ya Pak ya. Nah itu bagaimana nih supaya menenangkan kekhawatirannya dia Pak? Ya, kita kembali lagi ke Jiehun. Kalau kita ngerti artinya Jiehun, ngerti tulisannya Jie, ya kan, itu sangat membantu kita. Jie adalah satu kelembutan untuk mengikat sesuatu seorang laki. Ya namanya mengikat itu jangan kita keras sama keras. Harus bisa penyesuaian. Seorang perempuan yang lemah lembut, dia bisa menyesuaikan dirinya. Ya, misalnya tali pinggang kalau kita ikat kenceng, enak nggak sih? Iya, nggak enak Pak ya. Kenapa saya susah kan? Iya. Ya, pasti nanti bisa copot atau gimana kan? Bisa nggak enak kan? Tapi kalau diikat dengan lemah lembut, tapi kedodoran, ya apa aja lah, yang penting pulang aja kan? Nah itu kedodoran kan? Itu juga bisa lepas. Jadi bisa menyesuaikan. Jadi seorang perempuan yang sudah menikah, kalau mau menghindarin lebih kesusahan yang tidak dihendaki, dia harus bisa menyesuaikan. Sama juga seorang laki dia punya tanggung jawab. Walaupun istrinya lemah lembut, bertanggung jawab, sudah ngurus keluarga, dia juga harus tahu tanggung jawab dia sebagai seorang laki yang punya pendidikan, lelaki yang bisa bertanggung jawab sama keluarga. Ya, dia harus ngerti juga. Maka cewek ini nggak hanya laki aja. Laki perempuan punya tanggung jawab yang sama. Tidak hanya perempuan yang susah. Laki juga punya tanggung jawab supaya tidak sama-sama susah. Ya, itulah yang saya bisa jelaskan. Pak Tiar, saya mau nanya lagi nih. Di awal acara ini kan Pak Tiar sempat nyebut ya kalau dalam kenyataan ini banyak sekali kasus perceraian gitu Pak. Nah, dari kata Jiehun yang kita belajar ini gimana nih Pak kita menyikapi keadaan yang sedang terjadi ini Pak? Ya, kita kembali lagi ke Chinese character. Kalau kita bisa mengerti suatu keluarga, kalau kita menikah itu ada suatu kehendak Tuhan sehingga kita bisa punya keluarga yang bahagia, hidup dalam kerukunan. Nah ini ada dua ayat yang saya ingin sampaikan. Ya. Di ayat Kejadian 2 ayat 18. 耶和华神说：“那人妒忌不好，我要为他造个和他相配的帮手。”
Jadi seorang menikah itu memang disediakan Tuhan. Karena kalau laki-laki, waktu Tuhan ciptakan laki-laki sendirian itu tidak enak ya. Kayaknya ada kekurangan apa. Ya. Itu sehingga Tuhan menciptakan seorang perempuan yang sepadan dengan dia untuk membantu dia. Jadi sebenarnya perempuan lemah nggak? Ya kan? Dia tidak lemah, Hinton sama. Namanya dia datang untuk membantu, pasti dia punya power, punya kekuatan, punya kepintaran. Ya, kalau dia tidak punya kemampuan, seorang perempuan tidak punya kemampuan, tidak punya kehebatan, nggak mungkin dia bisa bantu. Pasti ada kelebihan-kelebihannya. Maka Tuhan menciptakan seseorang yang untuk menutupi kekurangan lelaki yang dia nggak bisa. Laki suruh cuci piring, mana mau? Pernah cuci piring nggak? Waduh, oke. Enggak nih Pak. Nyuci baju? Ya, sekali ada cuci baju Pak. Nah, di situ ada kekurangan kita kan. Ya kan? Kita nggak bisa ngejahit pasang kancing aja nggak bisa terbalik kita. Iya, benar. Nah itu kelebihan perempuan. Tuhan mengasihi kita, memberikan seorang perempuan yang bisa memberikan tugas-tugas demikian rupa. Ya, nah, ini satu ayat lagi. Ya. Ada di Korintus 1 pasal 7 ayat 28. Nah ini penting nih. Ya. Penting buat seorang yang mau menikah. Ya. Sudah menikah belum? Wah, belum Pak. Belum. Ya. Dengarin baik-baik nih. Baik Pak, ini kayaknya menarik nih yang ini sini nih. 如果你娶妻子，这不是犯罪。 Ya. Nanti Indonesianya, bahasa Indonesia bisa di teks ini ya, bisa di running text kan. Ya. 这不是犯罪。如果处女出嫁，也不是犯罪。不过这样的人要受到，就说什么肉体上的痛苦。 我却不愿你们受这苦难。Sudah jelas-jelas di sini, Jehun punya Huan itu ada unsur di sini. 这样的人，你结婚了以后，你要受到肉体上的苦难，那逃不掉的了嘛。Kita tidak, seorang perempuan tidak bisa menghindari bahwa ada penderitaan badannya pasti ada. Ya, tadi saya sudah sempat nanya juga apakah seorang perempuan melahirkan tidak menangis. Apakah dia ketawa? Pasti dia merasa sakit. Seorang yang hamil sekian bulan, apa tidak menderita? Ya kan? Pasti itu akan mengalami. Ya. Tapi ada jalan keluar dari Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sudah mengerti lebih baik. Nah, kenapa seorang perempuan itu tidak begitu leluasa seperti lelaki ya? Kita lihat lagi di sini satu ayat nih. Di 1 Korintus 7 ayat 32-33. 我愿你们无所挂虑，没有娶妻的是为主的事挂虑，想怎么叫主喜悦；娶了妻子的是为了世上的事挂虑，要叫你们的妻子，要怎么叫你的妻子喜悦。Jadi ini harus timbal baliknya, ya kan? Laki sama perempuan harus saling mendukung, saling memperhatikan. Ya. Ayat 39, ya. Ini ayat terakhir. 丈夫获救的时候，妻子是被耶稣的。Sampai di sini aja. Ya. Waktu suami masih ada, masih hidup, istri terikat. Karena sudah terikat, Pak. Sudah terikat, tidak bisa berlepas, ya kan? Yeah. Tapi bukan berikat susah, bukan. Laki juga harus ngerti dia. Ngerti seorang istri punya kesusahan, dia punya penderitaan secara badannya dan lain-lain. Ya, bagaimana menciptakan satu keluarga bahagia? Jehun sudah memberitahukan kita bagaimana dengan lembut, dengan sabar, dengan tanggung jawab bagi seorang lelaki, ya kan? Bagaimana kita saling mengerti sehingga keluarga yang bahagia ini bisa kita ciptakan. Ya, tidak merupakan sesuatu momok yang takut untuk pernikahan. Ya kan? Nah, semoga Pak Nardi juga tidak rasa takut dong untuk menikah. Setelah mendengar ini, ya saya udah agak tenang dikit lah Pak. Maka kalau kita pelajarin bahasa Mandarin dari Jehun Cilang Kezi, Jeda sungguh mengherankan. Kenapa ada tulisan yang berarti demikian rupa yang sesuai juga dengan tulisan di dalam Alkitab. Nah, 所以奇妙真的很奇妙，汉字真的很奇妙。中文很奇妙。 Nah, Pemirsa, di episode berikutnya kita akan membahas lebih banyak kata lagi yang menarik dan bermakna. Maknanya itu juga sangat berguna bagi kita semua. Makanya terus saksikan Wonderful Chinese Characters, 奇妙的汉字.